banyak sih pelajaran untuk tentang berkegiatan di alam di. Sebenarnya saya pun juga masih belajar karena pengetahuan saya juga masih gini. Cuman kan kita di sini cuman diskusi, sharing apa yang kita tahu, kita share ke teman-teman. Nah gini bang, ini kan saya pernah lihat video di YouTube, dia pernah ngomong tuh di videonya dia kan, dia ngomong kenapa sih kalau untuk zaman sekarang ini setiap pendaki itu harus mendokumentasikan kegiatannya itu. Nah dia ini sedikit apa, Tidak setuju atau setuju gimana? ya kurang setuju karena dia beranggapan kalau dia mendatangi contoh lah gunung gitu kan, terus dia dokumentasi, nah itu diupload ke sosial media, contoh Instagram. Nah itu kan buat orang-orang tuh pengen ke sana. Nah jadinya orang-orang yang tidak tahu dengan alam hanya mau menikmati tapi tidak menjaga gitu. Nah menikmati tidak menjaga, nah dia kan sedikit kecewa lah dengan kalau untuk yang sekarang ini. Nah kalau dulu kan nggak terlalu ramai kayak sekarang bang. Oke, itu apa pembahasan yang sangat bagus sih untuk di era yang sekarang. Saya respect lah sama orang itu. Sebenarnya pembahasan kalau untuk membahas itu sangat jauh dalam, ke yang tajam. Cuman kalau mau di universal untuk di secara umum kan itu kembali ke setiap pendaki lagi sih, apa basicnya, hakikatnya kita mendaki itu kita menikmatin alam atau mencintain alam gitu kan. Nah, gitu. Itu beda ya bang, menikmati sama mencintai itu beda atau sama tapi lebih, itu hampir apa ya, mirip tapi beda gitu loh. Beda ya. Nah jadi, saya kan kalau saya lihat dari pernyataan videonya dia kan berarti untuk yang sekarang ini apakah si penikmat alam ini dibatasin gitu. Nah maksudnya harusnya tuh dia tahu dulu lah gimana sih kalau kita untuk berkunjung ke alam gitu, harus ada kategorinya nggak gitu. Nah itu parameternya itu yang susah buat kita ini, yang kontroversial sih sebenarnya. Makanya kalau saya pribadi ya, gini bang, apakah harus ada orang-orang yang tertentu yang boleh menikmati alam atau umum gitu? Nah berat kali pembahasan malam ini ya. Bikin kopi lagi. Nah aku ada lihat video ini betulan, tapi itu pembahasan yang keren sebenarnya. Itu pembahasan yang keren. Kenapa saya bilang keren? Dia memikirkan sampai sedetail itu. Karena siapa sih yang boleh apa ke alam? Siapa sih yang sebenarnya semua orang itu punya hak untuk ke alam. Itu satu poinnya. Semua orang itu boleh main ke alam. Boleh ya. Boleh. Walaupun dia itu mau baru mau karena semuanya itu apa pencinta alam sebelumnya pun mereka gitu, mengawali dengan ketidaktahuan. Maksudnya ketidaktahuan itu, sorry itu saya bukan berarti dia tidak meriset dan segala macam. Ketidaktahuan tuh maksudnya dia hanya mengetahui teori, ya kan. Nah, ketika dia terjun di lapangan, misalnya nih gini nih deh, aku nih belum pernah ke Batu Dinding, ya kan, aku belum pernah ke Batu Dinding, terus aku mau ke Batu Dinding, kira-kira apa yang kulakukan ya? Paling nggak buat trash bag, buat sampah, jadi aku nggak merusak, membuang sampah di situ, nggak nyampah sembarangan. Aku mengurangin plastik misalnya, kayak gitu kan. Tapi ya kalau orang dulu tuh gimana tuh, kalau pendaki sebelum ada zamannya sosmed inilah, mereka ada ceritanya Kang Bongkeng ini ya, saya ngambil ceritanya dari Kang Bongkeng. Kang Bongkeng pun juga turut merasa bersalah kalau saya lihat di videonya beliau,
Kang Bongkeng tuh, Kang Bongkeng itu salah satu ya pendaki senior lah kalau kita bilang. Pada saat zaman era mereka sangat, maksudnya ya jarang lah, nggak kayak sekarang siapapun. Berarti mereka masih tahu apa mereka menikmati alam dengan menjaga gitu ya, sudah tahu gitu ya. Dia beliau sangat menjaga. Kalau sekarang kan kebanyakan apa ya, lebih memilih eksistensi ketimbang apa yang harusnya kamu nikmatin dan apa yang harusnya kamu jaga. Eksistensi itu ketika semisal ketika kamu sudah anggaplah, aku sudah sampai batu dinding, aku senang foto-foto, video, rame, mencari ketenaran di sini, kayak gitu kan. Tapi nggak cuma sampai di situ, nggak cukup sampai di situ. Kamu harus memperhatikan kayak sampah dan segala macam. Selalu ada garis di bawah pikiran gitu kan, bahwa saya bilang kalau pembahasan itu sangat luar biasa, karena siapa yang berani membuat parameter orang yang boleh ke alam, parameternya itu seperti apa, dan sudah legal kah atau belum kah, kan sampai sekarang kan masih belum. Itu aja sih. Kalau saya sendiri, saya pun masih di kategori penikmat alam. Iya, penikmat ya. Kalau saya sepengetahuan minim saya tuh, kalau mau saya kategorikan, saya ini masih penikmat alam. Karena kalau kita mau bahas, bukan penikmat dan menjaga. Saya menjaga, cuman saya tetap kasarannya tuh apa ya? Kalau individu saya ini tetap merusak alam. Masih saya ambil salah satu sedikit lah ya. Salah satu contoh, misalnya kenapa saya bilang saya masih merusak alam? Iya. Kita pakai baju. Iya. Ini merusak alam. Kenapa? Baju diproduksi di mana? Di pabrik. Pabrik menghasilkan limbah. Ya, ada benernya juga sih. Bener. Kalau kita mau bahas secara rinci dan iya. Detailnya. Yang detail. Makanya saya tidak berani mengklaim diri saya itu pencinta alam. Takut saya, karena berat bebannya itu. Nah itu dia. Baru tahu aku nih, baru tahu. Iya. Ya, tapi semisalnya ada orang yang mengklaim dirinya pecinta alam, dukung mereka. Harus dukung. Ketika metodenya bagus dan segala macam, dukung mereka. Karena kalau ilmu teori-teori lingkungan itu kan banyak, itu dari filsafah Islam juga mengajarkan bahwa semua yang ada kita pakai ini bernyawa sebenarnya. Ketika kita menghargai ini akan berharga ketika kita menyayangi, anggaplah mereka ini ada nyawanya gitu kan, barang ini. Nah, gitu. Berarti jatuhnya tuh bukan hanya sekedar mencintai, tapi menghargai ya. Iya, karena kita hidup itu kan saling berdampingan dengan alam. Ketika alam sudah murka, Tuhan katakan kalau hancurkan, ya kita selesai dengan bencana-bencana alam. Iya betul bang. Gak usah jauh-jauh. Ngambil di Samarinda, bencana alam yang tidak pernah putus itu banjir. Iya, banjir Samarinda. Selagi itu masih banyak penggalian liar apa segala macam, banjir tidak akan teratasi. Mau dilarikan kemana itu air? Malas diurusnya, yang penting digali. Nah itulah. Nah kalau kita kembali ke penikmat atau pencinta, itu pembahasan yang sangat berat, dan saya pun masih, pengetahuan saya pun masih sangat minim, karena saya mengklaim diri saya juga masih merusak alam dari segi semisalnya ya saya berpakaian, saya masih mengkonsumsi plastik,
dan segala macam. Karena hidup kita itu mungkin bisa kita minimalisir, misalnya kayak plastik. Masalah plastik itu, kita pakai sedotan dari plastik itu udah merusak alam, itu satu. Itu padahal Dari hal yang kecil. iya, dari hal yang kecil itu.